Shalom Bapak Ibu semuanya. Kalau tadi Pak Abe men-sharingkan tentang bagaimana pelayanan kita harus kita terus perbaiki. Ya, bukan hanya sekedar lip service, bukan hanya sekedar rutinitas, tapi biar ini menjadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan menjadi sebagai kerinduan kita, sebagai bukti cinta kita dengan Tuhan. Apapun pelayanan kita, kita bisa melakukan semua yang mustahil, semua yang ajaib itu semuanya karena anugerah Tuhan, karena roh Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Dan pagi ini saya juga hanya mau sharingkan, saya menambahkan bahwa bagaimana untuk kalau tadi kita lihat seorang anak bungsu yang dia mau bertobat. Karena dia tahu di tempat bapaknya ada makanan yang berkelimpahan. Hatinya dia kembali kepada bapaknya. Dan bagaimana hati kita juga biar di Purim ini, di masa Purim ini kita juga mau kembali kepada hati Bapa dan kita semakin dikuatkan. Kita mau berakar dan semakin berakar dengan Tuhan. Mari kita lihat, kita buka di Roma 11 ayat 17. Roma 11 ayat 17 dikatakan di sini, karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka dan kamu tegak tercacat karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak kamu pun akan dipotong. Kita akan lihat di ayat 17. Kenapa Tuhan perumpamaannya adalah pohon zaitun dan juga pohon anggur. Karena pohon zaitun melambangkan itu adalah tubuh Kristus, adalah Kristus sendiri. Dan zaitun itu juga digunakan di bait suci. Ya, setiap pembangunan pilar-pilarnya itu dipakai kayu-kayunya itu, tiang-tiangnya adalah dipasang di bait suci. Selain itu, waktu kapal Bahtera, waktu Nuh mau menepi, salah satunya juga sebagai tanda ada kehidupan. Jadi pohon zaitun ini sangat luar biasa. Nah, kenapa Paulus berkata bahwa kita ini dicangkokkan di pohon zaitun? Artinya hidup kita harus terus dicangkokkan dengan Tuhan. Harus nempel. Kenapa? Karena waktu kita nempel, kita akan terus melakukan semua yang ajaib. Waktu kita nempel, ya, bukan di ayat 18 dikatakan bahwa janganlah kita sombong. Karena apa? Karena kita tahu waktu kita tidak nempel dan mungkin ada ranting atau ada hal-hal yang dalam hidup kita ini harus dipotong. Enak gak? Itu pasti gak enak. Pasti sesuatu yang tidak mudah untuk kita hadapi sebuah proses. Semua kelemahan kita, ya, inner child kita yang pernah beberapa waktu lalu untuk kita bereskan, ya. Jadi alam bawah sadar kita yang mungkin kita sering marah atau sering mungkin tidak bisa nangkep firman dengan sangat kuat, ya. Kita juga sering males. Kita lebih-lebih kita ada kepahitan. Nah, ini semua harus dibereskan. Harus semua tiap hari kita biar ranting-ranting ini kita potong dan kita potong. Supaya apa? Supaya karena firman Tuhan katakan waktu kita
Kalau kita bilang kita punya iman dan tetap percaya dengan Tuhan, kita pasti ada sebuah proses dalam hidup kita yang Tuhan sedang lakukan, semua yang Tuhan mau bersihkan dalam hidup kita. Kenapa? Karena waktu Tuhan bersihkan, maka semua apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, ada sebuah keajaiban demi keajaiban. Dan satu hal saya juga mau katakan bahwa dikatakan di sini di ayat 22, saat kita bisa percaya, kita punya iman yang sangat kuat, maka ada kemurahan demi kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kalau bicara tentang keajaiban, saya ingat waktu itu saya pernah pelayanan, ya pelepasan, ada seorang dukun yang berkata dia udah pergi berobat kemanapun, ya dia ketua dukun malah di provinsi Bangka Belitung waktu itu. Dan saya sejujurnya di hati saya nggak punya iman yang cukup kuat, ya yang cukup besar sampai si ketua dukun ini sembuh. Tapi karena apa? Karena satu, iman, dan saya tahu ada sebuah firman. Karena saya berkata waktu itu, Tuhan, saya tahu saya ada di dalam Engkau dan Engkau di dalam saya. Saya tahu Tuhan, waktu saya tidak punya kepercayaan, waktu saya tidak punya iman, itu tidak layak di hadapan Tuhan. Semua itu karena anugerah Tuhan, semua ini karena kemurahan Tuhan. Dan hari itu sejujurnya saya nggak tahu harus bagaimana karena sudah dilayani oleh beberapa gereja. Dan hari itu juga saya juga nggak tahu harus apa yang harus saya lakukan, apakah dengan minyak urapan atau dengan tindakan profetik apa, saya pun tidak dapat sama sekali. Dan saat itu waktu kami bertemu dan kita nyembah sama-sama, dan Tuhan cuma bilang gini, naikkan satu lagu yang nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Jadi itu saya naikkan dan saya perkatakan terus, dan tiba-tiba dukunnya ini gemetaran ya, terus diam aja. Jadi dia diam, ya tidak ada reaksi apapun. Dan hari itu saya melihat dengan mata jasmani, saya tidak melihat dengan mata iman. Dan hari itu saya cuma perkatakan gini, Tuhan, secara kenyataan saya malu, ya saya malu. Dan hari itu saya cuma berkata gini, Tuhan, aduh saya malu banget. Ya, dengan hamba-hamba Tuhan yang lainnya, ya mereka begitu respect, mereka begitu sangat mengharapkan ada terjadi mujizat. Dan hari itu buat saya sesuatu yang harus saya potong, yaitu apa? Kesombongan. Hari itu harus saya potong sesuatu pengakuan untuk diakui, untuk dilihat orang itu bagus, ya dilihat orang itu luar biasa. Ya, hamba Tuhan yang diurapin dan sebagainya. Dan hari itu buat saya gini, Tuhan tolongi saya. Jangan ya setiap kita kan gini, Tuhan biar segala kemuliaan buat Tuhan, ya kan? Tapi tetap di dalam ini, di dalam batin ya, di dalam jiwa, di dalam hati itu bergumul. Ya itu nggak bisa dipungkiri. Dan hari itu saya pulang, sesungguhnya Tuhan tuh udah bilang, Dia ngalamin yang namanya mujizat. Tapi saya ini masih tetap melihat dengan cara mata saya yang jasmani. Sekali lagi saya cuma bilang, loh tapi kan dia orangnya diam aja. Diam, jadi si pasiennya ini yang didoain, dukunnya ini, dia hanya diam dan keluarganya juga diam. Ya tidak ngelihat terjadinya mujizat. Kenapa? Karena salah satu hamba Tuhan yang berkata gini, yang mendampingi dia, Bu, kalau dia sampai terjadi mujizat dan dia sembuh, ini satu desa mereka akan bertobat. Wah, senang gak saya? Senang. Seperti tadi yang Pak Abe katakan, kita mungkin kuantiti yang kita lihat. Nah hari itu saya melihat kuantiti. Ya, sejujurnya saya melihat kuantiti jumlah jiwa-jiwa yang saya lihat. Tapi saya tidak menginginkan sebuah bobot roh Tuhan yang mengerjakan dan menyelamatkan setiap jiwa-jiwa. Dan itu membuat
saya bisa nggak jadi sombong? Bisa. Hari itu tidak ada, saat itu juga tidak ada reaksi apapun. Dan apa yang terjadi? Ya udah, saya pulang dengan sebuah pergumulan, dan hari itu saya ingat saat besoknya atau 2 harinya saya itu ulang tahun. Saya cuma bilang gini, Tuhan kasih saya kado untuk saya bisa melihat keajaiban dari dukun ini. Ternyata kado itu apa yang saya harapkan di depan mata saya nggak terjadi. Tapi sekali lagi, Tuhan itu mau memotong semua kedagingan saya, semua kesombongan saya. Tuhan mau mengajarkan dan menghidupkan, dan saya belajar untuk menghidupkan sebuah firman. Ya, tadi kalau dikatakan di ayat 18, janganlah kamu sombong. Ya, karena semua itu, karena ingatlah bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Akarnya siapa? Siapa yang menopang saya? Yang menopang saya adalah Yesus Tuhan. Roh Tuhan yang menopang saya. Dan hari itu, sejak hari itu jadi pergumulan saya lah. Ya Tuhan, aduh malu banget ya. Jadi kadang-kadang kalau dipanggil untuk mendoakan orang, Bu doain ini ya. Saya agak mulai ragu dan iman saya mulai ketar-ketir. Ya, beberapa minggu kemudian saya dikabarin, tahu nggak Bu? Ternyata kenapa si dukunnya ini mau cepat pulang? Jadi waktu kita doain dukunnya ini pengen cepat pulang. Ya, saya cuma bilang gini, apa dia nggak suka dengan cara kita doa atau apa ya. Jadi saya tuh saat itu membatasi roh Tuhan. Tapi waktu diceritakan sama keluarganya ke hamba Tuhan, ya kami balik ke Jakarta dan hamba Tuhan ini cerita ke kami, tahu nggak Bu kenapa dia mau cepat pulang? Karena dia sedang merasakan mual di perut ya, dan dia ingin muntah sebenarnya. Dan di situ, tapi dia ragu, takut mengotori rumahnya. Karena ini rumah hamba Tuhan, takut mengotori rumah saya. Jadi dia ingin cepat pulang untuk dia bisa muntah. Ya. Dan saat dia pulang ternyata dia muntah. Dan waktu dia muntah, itu dia tiba-tiba mengalami kekuatan dan kesembuhan yang luar biasa. Dan hari itu saya baru tahu, ternyata Tuhan sedang memotong. Tuhan sedang mengajari saya, bukannya mengajari lagi. Tuhan sedang berurusan untuk semua kesombongan saya. Untuk saya benar-benar melihat bahwa sesungguhnya bukan karena saya hebat bisa melakukan mukjizat. Tapi tetap roh Tuhan yang bekerja hari itu. Tapi Tuhan benar-benar sangat menegur saya, sangat ngajarin saya, dan saya tahu yang mengerti bahwa ternyata kita ini memang harus nempel dengan Tuhan, harus berakar di dalam Tuhan. Kenapa? Karena waktu kita berakar, maka sekali lagi seperti tadi Pak Abe jelaskan, kita bukan sedang melihat kuantiti yang kita kejar, tapi kita mengejar dan memberikan yang terbaik adalah kualitas buat Tuhan. Kita benar-benar nangkep isi hati Tuhan. Dan saya juga mau berkata, kenapa waktu Tuhan menggambarkan tentang pokok anggur, itu juga bicara tentang akar. Ya, tentang bicara ke hubungan kita dengan Tuhan. Waktu kita di Yohanes 15 dikatakan ayat 1, kalau engkau di dalam aku dan aku di dalam engkau. Artinya waktu di ayat 2 ya, Yohanes 15 ayat 2. Kalau di sini dikatakan, di Yohanes 15 ayat 2 dikatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Dan hari itu
saya cuma berkata gini, Tuhan, saya ngerti sekarang. Kau dari surga, Engkau mencium ranting kesombongan dalam hidupku yang akan membuat saya akan tidak lagi berkata roh Tuhan yang bekerja, tapi saya yang hebat. Hari itu saya juga belajar dan ngerti bahwa ternyata ini yang harus dipotong. Bisa nggak hamba Tuhan itu 2 hari atau 3 hari berikutnya langsung kasih tahu saya. Tapi kenapa harus sekian minggu baru hamba Tuhan ini cerita dengan saya. Artinya Tuhan mau sedang benar-benar proses hidup saya sedemikian rupa supaya saya tetap melihat. Saya ngerti yang namanya ranting yang dipotong. Sebuah proses yang dipotong itu tidak enak. Ya, malu, ya. Kemudian mulai ada suara-suara aneh lah di kuping ya. Bahwa wah, kamu tuh bukan orang yang nanti diomongin orang lah apa dan sebagainya. Ini yang sering kali kita suka ada bisikan-bisikan dari iblis yang mungkin jangan kita kasih makan ya istilahnya. Tapi hari itu saya cuma berkata gini, Tuhan tolong saya kebaskan, semua cara saya kebaskan. Tapi hari itu waktu saya berkata gini, Tuhan bukankah firman-Mu berkata, kalau aku di dalam Engkau dan Engkau di dalam aku, akan ada buah-buah yang luar biasa. Dan waktu sebuah pertobatan, ya kita kembali bertobat, ya kita kembali ngerti akan sebuah firman Tuhan. Apapun dalam hidup kita, itu karena kita dicangkokkan. Itu karena kita nempel dengan Tuhan. Semua itu bukan karena hebat kita. Semua kelemahan dalam hidup kita, semua kekurangan dalam hidup kita, itu Tuhan karena kemurahan Tuhan. Tuhan mau potong, Tuhan mau bersihkan terus dari hidup kita. Supaya kita berbuah dan berbuah. Ya, seperti firman yang tadi di awal, anak sulung ini awalnya memang seperti foya-foya dan sebagainya. Tapi waktu dia kembali ke rumah bapaknya, dia dijamu. Kenapa? Karena ada sebuah pemotongan. Dia tahu bahwa sekarang dia miskin. Dia tahu bahwa sekarang susah. Dia sebuah pertobatan bukan lahir karena sebuah kata-kata. Tapi sebuah pertobatan itu lahir dari sebuah hati. Waktu sebuah pertobatan dan kita tahu setiap kelemahan kita ini harus dipotong, harus dibereskan, harus dibersihkan lagi. Akan ada sebuah kekuatan yang baru, sebuah aliran Tuhan, roh Tuhan yang akan bekerja dalam hidup kita. Kenapa Tuhan perumpamaannya adalah pohon anggur? Karena pohon anggur, satu melambangkan darah Yesus. Yang kedua, Tuhan mau kita waktu kita berbuah, ya di terjemahan lain di FAHY itu berkata, waktu engkau berbuah, engkau beritakan semua tentang pengertianmu, tentang pengenalanmu akan aku. Tentang kebenaran hidupku, maksudnya tentang kebenarannya Tuhan untuk orang lain. Waktu kita berbuah, bukan berarti kita berhenti untuk kita menginjil dan memenangkan jiwa-jiwa. Waktu kita nempel dengan Tuhan, maka ada kekuatan roh Tuhan untuk kita menarik, membawa jiwa-jiwa untuk Tuhan. Demikian juga anggur melambangkan sebuah minuman kesukaan raja dan manusia. Dan biarkan hari ini, ya mungkin ini sekedar firman yang sederhana. Tapi saya sangat kuat waktu saya mau sampaikan. Tuhan, saya doa, Tuhan apa yang harus saya sampaikan. Seringkali waktu kita ngalamin sebuah proses, semua sesuatu yang tidak enak, semua yang harus dipotong. Ya, di ayat 2 itu dikatakan dipotong ranting-rantingnya. Tapi ada terjemahan, itu artinya dikerat. Ya, dikerat itu seperti pohon karet untuk mengeluarkan getahnya itu dikerat sampai dia keluarkan getahnya. Jadi waktu kita dipotong mungkin gak enak. Ya, waktu kita dipotong yang sesuatu yang tidak bagus dalam hidup kita. Ya, pasti kita ngalamin yang gak enak. Tapi waktu kita berkata, Tuhan aku mau nempel. Aku tahu kalau aku gak nempel, kalau aku gak dicangkokin,
maka aku gak akan bisa lakukan apapun. Amin Bapak Ibu. Mari kita mau katakan, Tuhan lekatkan hati kami. Buat hati kami, paksa diri kami Tuhan untuk ada di jalur Tuhan. Paksa hati kami Tuhan untuk kami terus mau dibersihkan. Ya, kita siapkan wadah kita. Kita berkata Purim itu pembalikan keadaan. Ya, tapi Purim juga bicara tentang sebuah pertobatan. Biar hari-hari ini waktu mau terjadi pembalikan keadaan dalam hidup kita. Mari kita mau siapkan dan bersihkan wadah kita lagi untuk kita berkata, Tuhan lekatkan hati kami dengan Engkau.